Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa kembali di Mesbah Doa. Biarlah kita terus mau menyatukan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, sucikan kuduskan hati, pikiran, perkataan kami untuk layak membawa pujian penyembahan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan hari-hari ini di tengah badai yang bergelora, di saat-saat kami tidak tahu apa yang harus kami alami ke depan, banyak hal yang tidak menentu, namun kami percaya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kami akan tenang bersama dengan Engkau, kami akan terbang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami malam hari ini kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku terang sebab Kau di saat badai bergelora, kami kan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lebih lagi di saat badai, kami kan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lebih lagi dengan iman di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Engkau yang membutuhkan ketenangan hari-hari ini. Katakan dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersamamu Tuhan, di tengah badai yang bergelora. Kau sumber ketenangan kami, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang. Sebesar apapun badai yang sedang bergelora Tuhan, kami mau tetap berkata, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, kami tenang. Oh, di saat badai
Lebih lagi katakan dengan iman, di saat badai. Ya Tuhan, badai sebesar apapun bergelora, kami mau tetap percaya Engkau sumber kekuatan. Engkau Tuhan yang membawa kami terbang tinggi seperti burung Raja Wali melintasi badai hidup. Bapa, Engkau Raja atas persoalan kami, atas semesta. Kami akan tenang. Sekali lagi saudara, dengan iman katakan pujian ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang sebab Kau Allah kami. Kami tenang sebab Kau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kasih setiamu lebih dari hidup dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan lebih dari samudra yang tidak terukur dalamnya dan panjangnya atas hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kami. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih lagi katakan pada Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, cinta-Mu lebih dari samudra. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu saudara, bersyukur, katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu. Lebih dari samudra,
Kesetia lebih lagi kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan Amin Tuhan. Cinta-Mu lebih dalam dari samudra Tuhan. Amin, amin. tenggelamku di dalam Kesetiaan-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu, yes, lebih dari mentari Tuhan. Amin, yes. yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Atas cinta-Mu, kami kagum atas cinta-Mu, kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kau yang terhebat, Kau yang termulia bagi kami, lebih dari mentari yang setiap hari bersinar. Lebih dari itu kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Bahkan setiap mereka yang membutuhkan kasih Tuhan hari-hari ini, hanya di dalam kasih-Mu kami boleh memperoleh kelepasan, kelegaan. Bahkan kami boleh memperoleh kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengatasi setiap persoalan dan badai hidup kami. Ketika kami bersepakat dengan Engkau Tuhan, maka Engkau melakukan segalanya bagi jalan-jalan hidup kami, menggenapi rencana-Mu atas hidup kami. Mari angkat iman-Mu hari ini saudara, katakan kepada Tuhan, Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan kami punya Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Yes, imanku Tuhan bersepakat. Amin. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi. Mari dengan percaya katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Tuhan, ku terima sekarang kemenangan demi kemenangan. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. iman kami bersepakat dengan-Mu Tuhan. Amin. Yes, tidak ada yang kami ragukan. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
dekat dengan-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Bahkan dalam setiap badai persoalan hidup yang harus kami hadapi hari-hari ini, ajar kami percaya pada Tuhan. Ajar kami menaruh harap kami hanya kepada Engkau. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat atas hidup kami. Ketika kami bersepakat dengan firman-Mu, ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, maka perkara besar sanggup Engkau nyatakan bagi hidup kami. Mari lebih lagi katakan dengan iman saudara pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan, aku punya. Imani saudara, percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menggenapi segala rencananya dalam hidup saudara dan saya. Yes, bagian kita adalah bersepakat dengan firman-Nya. Yes, percaya pada Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang sanggup melakukan segala keputusan-Mu atas hidup kami. Karena itu hari ini kami mau membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hidup kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian seperti biasa. Iya, karena saya percaya kesaksian akan membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, baik, shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Awalnya saya dengan teman saya yang satu gereja diundang ponakan saya untuk berdoa. Iya, dan saat itu ponakan saya sakit. Setelah selesai berdoa, ponakan saya ini ajak saya nonton di HP video-video di YouTube orang-orang yang masuk Kristen. Setelah saya nonton-nonton, lanjut saya ketemu sama YouTube-nya Ibu Debbie Basjir. Dan dari situ saya mulai nonton khotbah-khotbah Ibu. Saya semakin serius menonton khotbah Ibu Debbie di YouTube. Satu kali saya nonton khotbahnya Ibu yang menceritakan tentang bagaimana hidup sepasang suami istri. Ibu memberi contoh kalau marahan itu cukup 5 menit saja. Jangan berantem sama suami lama-lama. Kalau suami itu harus begini dan begitu supaya langsung berbaikan. Waktu itu Ibu Debbie pas khotbah itu saya lagi tidak akur dengan suami saya. Sudah 1 minggu kami pisah ranjang. Wah ya, jangan pisah-pisah ranjang saudara ya. Saya dengan suami tidak berantem Bu, saya hanya diam. Tapi dalam hati ada rasa sakit hati, saya pengen nangis kenceng waktu itu. Puji Tuhan, setelah mendengar khotbah Ibu itu, saya sangat diberkati. Hingga saat malam itu suami saya pulang kerja, langsung hilang marah saya dalam sekejap. Saya ingat Ibu Debbie bilang, Ibu akhirnya berpelukan dengan Bapak, harus sering berpelukan ya. Suami saya pulang kerja jam 11 malam, saya peluk dia dengan air mata yang berlinang karena saya merasakan anugerahnya Tuhan. Puji Tuhan Bu, sampai sekarang kami bersama sudah saling mengasihi dan saling menyayangi. Wow, puji Tuhan ya. Harus seperti itu saudara ya. Kami sudah saling mengasihi dan saling menyayangi, dan banyak yang Ibu katakan di firman itu
Terus saya coba dan saya buktikan semua menjadi kenyataan. Amin. Saya ini dan saat ini saya sudah dijawab oleh Tuhan, Bu. Saya pernah buat status ya orang yang punya hutang kepada kami 4 tahun. Tapi saya tidak memaki orang itu, tapi saya hanya menyinggung. Tapi sekarang saya sudah minta berdamai dengan dia. Puji Tuhan, saya dengan dia sudah damai. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik. Amat baik dan sangat baik. Saya lanjut lagi, Bu. Setelah itu tadi malam ya saya ikut mesbah doa. Jam 9 selesai mesbah doa, saya putar lagi khotbah-khotbah Ibu. Ya. Dan tiba-tiba saya merasa kayak mau mati. Bangun. Saat itu saya bangun, saya duduk di ranjang, saya berdoa. Saya seperti ketindisan begitu, Bu. Seperti tidak sadar, dalam doa itu pun saya bilang, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Waktu itu saya bernyanyi. Saya nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Tapi saya seperti tidak sadar, Bu. Terus lama-kelamaan saya mulai sadar. Saya menangis dan terus menangis, Ibu. Di dalam doa saya cuma bilang kepada Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan. Sucikan dan bersihkan hati saya. Hilangkan segala kepahitan di dalam hati saya. Dan saya bilang, Tuhan pakai saya sebagai alat-Mu. Dan Tuhan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Saya tetap menangis dan menangis. Hidup saya sudah seperti mati. Saya lihat HP saya juga sudah mati. Saya lihat HP-nya itu tinggal 15%. Terus saya download lagi lagu 3 kali. Saya tetap menangis, Bu. Kemudian saya putar lagi lagunya itu dan saya tidak bisa menyanyi, tapi saya terus menangis. Saya yakin saat itu Tuhan merubah hidup saya menjadi hidup yang baru. Saya sekarang lebih mengenal Tuhan, lebih lagi hidup saya adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Bu Debbie, berkat mesbah doa dan mesbah syukur sampai di titik ini. Saya tidak diam, saya tetap bersama Tuhan Yesus. Tuhan tidak diam. Dan saya akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Ibu, dari awal saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur selalu dibanjiri dengan air mata. Terima kasih Bu Debbie, terima kasih, sehat selalu ya Bu bersama keluarga dan selalu diberkati dalam pelayanannya. Saya ingin memeluk Ibu dengan erat karena Ibu Debbie itu saya bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Shalom Ibu, terima kasih Ibu. Nama saya Deice, Bu. Maaf kalau terlalu panjang kesaksian ini. Ya, waktu itu saya juga pengen telepon dengan Ibu tentang apa yang saya rasakan saat saya sedang beribadah di gereja. Namun sampai hari ini belum diizinkan. Terima kasih. Ya, dan tapi Tuhan sudah menjawab saya lewat doa. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara ya. Senang mendapat kesaksian orang-orang yang diubahkan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Makanya saya selalu berkata, saudara carilah Tuhan, supaya saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Karena kalau orang berjumpa dan mengalami Tuhan secara pribadi itu akan berbeda. Ya, dari kesaksian malam ini kita melihat yang tadinya kalau sama suami marah, berantem, pisah ranjang sampai 1 minggu. Ini adalah cara-cara iblis yang merusak rumah tangga. Saya mau bilang hari ini dari tempat ini, buat saudara para suami istri yang sering kalau berantem pisah ranjang, pisah tempat tidur, bertobat saudara ya, bertobat. Jangan buka celah buat iblis. Disitulah awal-awalnya iblis masuk. Ya, saat suaminya ya setiap malam tidak tidur bersama istri, dia ke kantor ketemu perempuan yang menggoda dia di kantor, maka jatuhlah suami di dalam perkenajisan dan perselingkuhan. Jangan membuka celah bagi iblis. Ya, kalau saudara berantem cepat bereskan, jangan tidur sebelum masalah itu selesai. Berdoa bersama, kita tutup setiap pintu yang terbuka bagi iblis. Inilah waktunya kita menjadi kuat di dalam rumah tangga yang diawali dengan suami istri terlebih dahulu.
ya, bereskan. Apalagi nggak omongan sampai berhari-hari, itu iblis saudara. Ayo kita jangan jadi orang munafik di hadapan Tuhan. Ngomong Kristen, tapi kalau berantem suami istri tidak bicara 3 hari 1 minggu pisah ranjang. Ini Kristen macam apa begini? Anak Tuhan macam apa yang begini nih? Ya, bertobat saudara. Kita bangun kehidupan rumah tangga yang ya harmonis, diberkati Tuhan. Ada masalah cepat selesaikan, minta maaf lebih dahulu. Semarah apapun suami, kalau saudara peluk dia, saudara ajak dia berdoa, ya saya yakin pasti amarah itu luluh. Demikian juga istri. Ya, semarah apapun istri, suami-suami, kalau engkau ajak dia berdoa, ayo kita harus lebih dahulu. Firman Tuhan berkata, ya, berlomba-lombalah terlebih dahulu memberi hormat, memberi kasih kepada orang lain. Ya, jangan, ya puji Tuhan ibu bertobat ya mendengarkan khotbah saya. Jangan berantem lebih dari 5 menit. Puji Tuhan ya. Bayangkan sudah 1 minggu pisah ranjang, itu apa coba saudara? Setan senang ya, dan karena itu banyak terjadi perceraian di dalam keluarga-keluarga Kristen karena memang ada celah yang selalu dibuka. Tapi puji Tuhan sekarang ibu rumah tangganya dipulihkan, bahkan ibu mengalami Tuhan secara pribadi. Saat ibu tidur Tuhan melawat ibu ya. Roh Kudus menjamah, ibu terus menangis tidak bisa berhenti. Ya, itu Tuhan sedang mengangkat semua kepahitan di hatimu. Ayo saudara, kita bereskan hidup kita hari-hari ini. Mumpung masih ada waktu, kita masih diberi kehidupan, belum mati. Ya, supaya ini yang saya maksud, bereskan hidup, persiapkan diri. Bukan soal matinya kapan, kapanpun Tuhan mau panggil kita itu terserah Tuhan. Yang penting bagian kita hari-hari ini mempersiapkan diri. Seperti khotbah saya hari Minggu kemarin, ujilah dirimu sendiri. Ya, selidikilah dirimu, apakah Kristus ada dalam hidupmu. Orang yang memiliki Kristus dia nggak marah lama-lama. Orang yang memiliki Kristus dalam hatinya tidak kepahitan lama-lama. Apalagi dengan suami, istri, dengan keluarga. Mari kita berdoa sungguh-sungguh saudara ya, supaya Tuhan berikan kita hati yang ya bersih, hidup yang kudus di hadapan Tuhan, dan kita bisa terus ada dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih kesaksian yang luar biasa. Biarlah semua yang mendengarkan firman Tuhan juga mau diubahkan hidupnya. Iya, baik, kita sekarang sudah ada di pembacaan ya kitab Daniel yang pasal yang ke-7. Kemarin kita sudah sampai di tentang penglihatan Daniel 4 makhluk itu. Dan ada satu penglihatan terakhir, yaitu ketika dia melihat ada seorang seperti orang tua, yaitu yang berdiri di hadapan tahta ya, dan di situ dia berkata, kita kemarin sudah sampai di ayat yang ke-11 ya, ayat yang 10 ya. Tapi saya pengen baca ayat yang ke-9 di sana ya, firman Tuhan di sana dikatakan ayat yang ke-9 ke penglihatan Daniel, sementara aku terus melihat tahta-tahta itu diletakkan, lalu duduklah orang lanjut usianya, pakaiannya putih ya seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api dan berkobar-kobar. Ayat yang ke-10 dikatakan di sana, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ya saudara, ini berbicara tentang penghakiman di hari yang terakhir. Kita semua sedang mempersiapkan diri untuk penghakiman di hari yang terakhir. Makanya kesaksian tadi, marah-marah, berantem, itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan loh. Selama ini kita sudah mendengar firman, ya kenapa kita tidak bisa melakukan firman itu? Saudara, ini ada hubungannya dengan kitab Wahyu, tentang kitab-kitab. Ya, saya kemarin janji akan sedikit mengupas tentang kitab-kitab ini. Wahyu pasal 20 ayat 12 di sana dikatakan, kalau kita lihat saudara ya, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 mulai ya, ini saya cuma sedikit kita keluar dari kitab Daniel ini. Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dia huruf besar yaitu Allah ya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati ya, belum ini ya Wahyu ya, Wahyu 20 ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab
Nah, saudara, kalau kita lihat di Daniel pasal yang ke-10 tadi, pasal 7 ayat yang ke-10, ya, dia di sana dikatakan suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ya, ini dikatakan di sini ayat 12, dan aku melihat nih penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Ya, saudara, beberapa ahli itu menyimpulkan bahwa dibuka semua kitab ini adalah kitab-kitab suci dari semua agama. Ini orang mati besar dan kecil, semua akan menghadapi tahta pengadilan. Lalu dibuka semua kitab-kitab, ya. Semua orang yang hidup itu akan dihakimi menurut kitab-kitab sucinya. Ya, lalu akan dilihat di sana apakah dia melakukan tepat seperti yang tertulis dalam kitab suci yang dia ajarkan itu. Karena semua kitab suci itu ajarannya baik. Ya, semua agama itu punya kitab suci itu ajarannya baik kalau diikuti dengan benar. Tapi kita tahu bersama tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan tepat seperti yang disuruh di dalam kitab suci. Ya, kita pasti ada bolong-bolongnya, manusia itu nggak mungkin. Makanya Alkitab berkata daging itu tidak mungkin takluk kepada hukum-hukum Tuhan. Nah, semua yang ditulis di kitab-kitab suci itu baik kalau dilakukan persis tepat seperti yang ditulis di dalamnya. Masalahnya sekarang orang-orang itu nggak mungkin bisa melakukan tepat seperti yang disuruhkan itu. Misalnya suruh puasa 1 bulan. Banyak yang bolong nggak puasa 1 bulan, saudara. Nah, ketika dibuka kitab-kitab itu dan ayat 12 saya dikatakan dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan-perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di kitab-kitab itu. Kita semua satu saat apapun agamanya akan berhadapan dengan tahta pengadilan. Kita akan dihakimi menurut kitab suci kita masing-masing. Tetapi dibuka satu kitab lain, ini namanya kitab kehidupan. Nah, siapa orang yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan? Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan ditebus oleh darah Yesus. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan tepat seperti yang Alkitab suruh. Kita semua pasti ada celahnya. Ya, orang tidak mungkin bisa melakukan hukum Taurat itu dari A sampai Z, tidak ada celah. Karena itu kita butuh anugerah. Nah, orang yang menerima anugerah keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena kasih karunia. Nama mereka itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya, nah di sini kita melihat, saudara, firman Tuhan ini ada hubungannya dengan yang kitab Daniel, ya, dan kita akan dibenarkan, ya, dan di situ dikatakan tercatat semua kehidupan kita di sana. Karena itu, saudara, ya, bukan berarti setelah kita menerima Yesus, sudah pasti nama kita ada di kitab kehidupan. Kita dibenarkan karena anugerah. Artinya apa? Dosa kita diampuni, tetapi jangan dipermainkan anugerah itu. Kita harus terus berusaha taat kepada firman-Nya dan hidup dalam kekudusan-Nya. Ayat 11 sekarang kita akan lanjutkan, ya, ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. 12, juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Perhatikan kata yang lanjut usianya itu, semua huruf besar. Itu menandakan Tuhan, saudara, ya. Ya, dan ia dibawa ke hadapannya. Ya, hadapannya huruf besar. Ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, kitab Wahyu juga mencatat gambaran yang sama tentang Allah, ya, dan malaikat-malaikat yang mengelilingi tahtanya.
Yohanes telah menulis bahwa jumlah mereka itu berlaksa-laksa. Kata firman Tuhan, bahkan di kitab Wahyu itu dikatakan ungkapan dibukalah kitab-kitab menunjuk kepada penghakiman Kristus. Kitab Wahyu itu menunjukkan penghakiman akhir di mana tertulis dibuka semua kitab. Dan di kitab itu juga dibuka kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu, saudara. Kitab kehidupan ini adalah daftar dari surga mengenai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Semua nama orang-orang percaya tertulis dalam kitab kehidupan. Saudara bisa lihat tuh Wahyu 3 ayat yang kelima. Dan mereka tidak perlu takut akan penghakiman. Karena apa, saudara? Kita sudah diselamatkan, akan tetapi orang-orang yang belum percaya akan dihakimi menurut perbuatan mereka, menurut kitab mereka. Namun perbuatan mereka betapapun baiknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka, karena dosa itu hukumannya maut. Daniel melihat Allah menghakimi selaksa kali berlaksa-laksa orang yang berdiri di hadapannya. Kita semua harus berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan memberi pertanggungjawaban mengenai hidup kita di dunia ini. Jika kehidupan kita dihakimi oleh Allah sekarang ini, apakah yang akan kita katakan tentangnya, saudara? Bagaimanakah Tuhan akan menilai kehidupan kita? Di dalam kehendaknya, apakah kita sungguh-sungguh melakukan kehendaknya selama kita ada di dunia? Setiap hari kita hendaknya hidup dengan penuh kesadaran bahwa kita harus tampil di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita kelak. Apakah kehidupan kita sudah memenuhi persyaratan? Saudara yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini introspeksi diri. Ujilah dirimu sendiri, selidikilah dirimu. Apakah engkau yakin Kristus ada dalam dirimu? Atau kita dengan sadar melakukan dosa, kenajisan, percabulan, kepahitan dan semua dosa yang tidak berkenan, dan kita terus mau menghidupi itu semua. Berhati-hati. Ingat, ayat ini mengingatkan kita satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tidak ada satu pun yang akan lolos. Kita semua harus berhadapan dengan pengadilan Kristus. Karena itu saudara, mari selama kita masih diberi waktu, kita mau sungguh-sungguh hidup mengejar perkenanan Tuhan, mengejar hatinya, mengejar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di hidup ini. Dan akhirnya binatang-binatang itu dibunuh, saudara. Pembunuhan binatang itu melambatkan jatuhnya Romawi. Walaupun binatang ini sudah dibinasakan, binatang-binatang yang lain diizinkan hidup selama satu jangka waktu. Kerajaan-kerajaan atau budaya-budaya mereka berlanjut untuk dapat dikenal dalam bentuk tertentu. Sejarah tidak berakhir apabila Allah campur tangan dengan penghakimannya. Kita melihat di sini, saudara, bahwa lambang-lambang binatang ini lambang-lambang orang-orang yang menguasai. Bahkan hari-hari ini kita melihat begitu banyak hal-hal duniawi yang bisa menguasai kita. Bahkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari keinginan-keinginan daging dan dunia ini itu melambangkan binatang-binatang yang mengerikan itu. Dan dikatakan ayat 13 dan 14 tadi, seorang seperti anak manusia. Ini menunjuk kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan dia menunjukkan dirinya, saudara. Awan-awan dari langit melukiskan anak manusia sebagai yang ilahi. Di sepanjang Alkitab, awan-awan menggambarkan keagungannya dan kehadirannya yang mengagumkan. Kemuliaan Allah tampak dalam awan pada Keluaran 16 ayat 10, dan juga Keluaran 19 ayat 9. Ketika Taurat diberikan di atas gunung Sinai, kitab Wahyu juga mencatat kedatangan Kristus dengan awan-awan yang akan ada di langit pada satu saat nanti. Saya percaya, saudara, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang menang dalam pertandingan iman, sehingga satu saat ketika Tuhan datang, kita semua dapat berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, memberikan pertanggungan jawab atas hidup kita. Mari kita terus berjuang sampai pada akhir agar kita boleh memperoleh kemenangan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu itu selalu mengingatkan kami untuk kami berjaga-jaga. Di tengah dunia yang sedang bergelora ini, kami tahu kami sedang dimurnikan. Kami juga tahu satu saat kami akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan seluruh hidup kami. Akan ada kitab yang dibuka menceritakan apa yang kami lakukan selama kami hidup di dunia ini.
Ajar kami hidup takut akan Tuhan, meresponi Engkau di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita renungkan firman lewat pujian ini saudara. Haleluya Yesus. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia yang sedang bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi katakan pujian ini sebagai perenungan kita di hadapan Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Lihatlah dunia yang sedang bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami malam ini Tuhan, agar kami berjaga-jaga dalam hidup kami. Ada satu saat nanti kami akan dihakimi di hadapan tahta pengadilan Kristus. Semua kitab akan dibuka. Biarlah nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan itu. Karena kami telah menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Karena kami telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Biar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Bapa, berkati setiap keluarga demi keluarga yang malam hari ini berdoa mencari Engkau. Biar nama suami kami, istri, anak-anak kami tercatat di dalam kitab kehidupan, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal di antara kami. Menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua, Engkau Tuhan yang turut bekerja menjaga hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Tolong kami untuk terus kuat berdiri di hari-hari ini Bapa. Berkati Tuhan. Kami jauhkan rumah tangga kami dari segala dosa, kenajisan, percabulan, bahkan apapun yang dapat menghalang atau menghambat keselamatan kami di dalam Engkau. Anak-anak kami juga hidup dalam takut akan Tuhan, dijauhkan dari kenajisan, percabulan. Mereka hidup dalam kekudusan-Mu Bapa, sehingga Engkau memberkati rumah tangga kami. Berkati juga orang tua, keluarga besar kami, kakek nenek kami, oma opa, orang tua kami yang sudah di usia senja, para single parent, biarlah mereka juga boleh ada dalam damai sejahtera. Biarlah ada sukacita di masa tua mereka, tetap berpegang dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau juga terus memberkati Tuhan setiap mereka yang mungkin hari-hari ini sedang terbaring sakit. Tuhan jamah berikan kesembuhan, sakit apapun juga Bapa Engkau jamah, terutama berikan kesembuhan secara jiwa, sehingga tidak ada amarah, kepahitan, sungut-sungut menyalahkan Tuhan, kekecewaan, tetapi yang ada adalah ucapan syukur. Kesembuhan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada pemulihan. Yang terbaring sakit karena COVID juga ada kesembuhan terjadi. Kalau kesalahan, kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan juga terus memberkati setiap mereka yang hari-hari ini ada dalam tekanan hidup yang berat, yang terlilit dengan hutang piutang, yang ada di dalam masalah rumah tangga, pemulihan Tuhan sanggup mengerjakannya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bapa, Engkau juga yang memulihkan Tuhan.
Untuk setiap mereka yang terikat dengan obat-obatan terlarang, minuman keras, rokok, narkoba, yang terikat dengan kepahitan, amarah, kebencian, yang terikat dengan kecemasan, ketakutan, obat tidur, yang terikat dengan game online, judi online, yang terikat dengan apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan Bapa. Mereka juga rindu punya keturunan, Tuhan beri jawaban, beri keturunan ilahi sehingga mereka melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga menjamah Tuhan setiap mereka yang berkekurangan hari-hari ini. Tuhan mencukupkan kehidupan mereka ketika mereka berharap pada Tuhan. Bahkan jadikan kami alat-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Tuhan, Engkau juga Tuhan yang menjamah, bahkan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom atas Indonesia. Turunlah damai sejahtera Kristus atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan. Ada pengampunan yang turun atas bangsa ini. Ampuni umat-Mu, ampuni Tuhan bangsa ini, ampuni rakyat di bangsa ini, ampuni gereja-gereja-Mu, ampuni para hamba-hamba Tuhan yang tidak melakukan seperti yang Tuhan suruh. Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan Tuhan malam ini. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas setiap kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati tanahnya, udara, lautnya, langitnya. Tuhan memberkati rakyatnya. Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan memberkati. Tuhan jamah dan berikan Tuhan perkenanan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Segala niat-niat jahat orang yang ingin menjatuhkan bangsa kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati TNI Polri yang terus menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa ini. Tuhan juga memberkati untuk para tim medis yang terus ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, yang ada pemulihan massal, pertobatan massal terjadi. Bahkan semua bangsa-bangsa yang terus setia berdoa di mesbah doa dari 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Engkau jamah dan lawat Bapa. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas bangsa ini, atas bangsa-bangsa dan semua kami yang berseru kepada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam ini, anugerah-Mu turun atas setiap kami. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat, anugerah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan berkat dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus yang akan selalu menyertai hidup kita mulai dari hari ini. Engkau akan terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.